أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Para pencinta majelis taklim yang senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, Allah perintahkan untuk banyak beramal-amal saleh. Karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini terkecuali amalan saleh dan ketakwaan kita kepada Allah. Seseorang masuk surga bukan karena banyaknya harta, jabatan, dan ilmu. Akan tetapi kita nantinya masuk ke dalam surga karena adalah rahmatnya Allah dan amalan saleh kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 32 yang berbunyi, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal-amal kalian. Jadi sesungguhnya amal saleh itu merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa nantinya menuju ke alam kubur. Dan keselamatan seseorang itu ditentukan oleh amal salehnya, baik amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita renungkan setelah kita beramal, yakni ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, untuk berzikir kepada Allah atas tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalannya. Akibatnya Allah batalkan amalannya. Seseorang mukmin dia akan merasa khawatir kalau amalannya dibatalkan oleh Allah. Seseorang yang beriman dia akan merasa takut kalau ternyata amal salehnya tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang menyebabkan amal seseorang hamba dibatalkan Allah. Di antaranya adalah 4 macam. Yang pertama, sebagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, Al-uzbu muhbitul a'mal, yakni ujub itu bisa membatalkan amalnya seseorang. Ketika seorang hamba salat tahajud lalu ia merasa bangga dengan solatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran lalu ia bangga dengan hafalannya, Allah pun akan batalkan amalannya. Ketika seseorang melakukan berbagai macam amal saleh tetapi kemudian dengan amal saleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, Allah akan batalkan juga amalannya. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa ujub itu adalah termasuk syirik kecil, karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena seseorang tadi merasa i'zabul mar'i bi nafsi, karena dia merasa ujub, bangga dengan dirinya, maka batalah amal salehnya. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan amalnya seseorang, yaitu kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan
nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang mana ia membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Ternyata Allah batalkan dan Allah hancur leburkan amalan itu. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang itu? Sungguh sangat merugi dirinya, membawa pahala besar sebesar gunung Tihamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah suatu kaum seperti kalian mengambil malam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharamannya Allah, dia berani melanggar yang diharamkan Allah. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi Allah. Sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh manusia, ia bertakwa kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah. Dia berani melanggar larangannya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalnya. Betapa merugi dirinya seperti itu. Jamaah hadirin yang insyaallah dalam limpahan dan curahan rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amalnya seseorang adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah ataupun menyakiti hatinya dan yang lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda pada sahabat, kata beliau, "Adadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la mata'a lahu." Menurut kami wahai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Faqala, lalu mengata Rasulullah, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti kad satama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha." Yang artinya adalah, ternyata dia pernah mencaci orang lain, menuduh zina, mengambil yang bukan haknya, bahkan ia sanggup mencucurkan darahnya seseorang dan memukul orang lain. Maka bila itu diperbuatnya, fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi, maka ia pun nantinya akan memberikan amal-amalnya itu kepada orang-orang yang pernah dizaliminya di dunia. Fa in baniyat hasanatu qabla ayyuqda 'ama 'alaih, maka jikalau adalah amal solehnya telah habis padahal yang dizaliminya masih banyak, maka apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah, "Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha bin nari." Maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya, lalu nantinya ditimpakan kepada dirinya, ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah di antara perkara yang bisa membatalkan amal seseorang, ia mengharapkan kehidupan dunia dari amalnya. Yang ia harapkan di hatinya adalah kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Yang artinya,
barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan para jamaah sekalian, seseorang ketika ia beramal saleh, tujuan terbesar di hatinya adalah dunia. Ketika seseorang sholat duha, ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin meraih kehidupan dunia. Ketika seseorang sholat tahajud, ternyata niat utama di hatinya mengharapkan kehidupan dunia. Allah batalkan amalnya karena seakan-akan dunia lebih penting bagi dia daripada amal saleh dan pahala. Padahal dunia di mata Allah sesuatu yang hina sekali. Tapi disayangkan amal saleh yang mulia, kenapa kita jadikan sebagai tangga untuk mengharapkan kehidupan dunia? Maka jamaah sekalian yang seiman, jagalah amalan saleh kita, jangan sampai nanti dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat dan perbuatan dosa yang kita perbuat. Dan ingatlah selalu, Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hajil hayatid dunya illa lahu wa la'ibu wa innad daral akhirah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'malun." Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka